anak-anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Pasti semuanya luar biasa. Yes, luar biasa. Ya, kita ada hari ini oleh karena penyertaan Tuhan. Kita mau bersiap untuk beribadah. Anak-anak persiapkan dirinya untuk beribadah bersama-sama ya. Siap semuanya? Oke. Baik. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik Tuhan selalu menjaga kita. Jadi kita patut bersyukur karena kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Seperti air yang tidak pernah kering. Ya, ada lagunya tuh, tahu enggak? Kasihnya seperti sungai. Oke, pasti tahu semua kan? Pasti. Ayo kita berdiri, kita akan nyanyikan sambil ikuti gerakannya Ibu Guru, oke? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Iya, luar biasa ya, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan seperti air sungai yang mengalir baik siang maupun malam. Begitupun dengan kasih Tuhan kepada kita. Dia selalu menjaga kita pada siang dan malam hari. Ya, baik, kita akan berdoa. Silakan duduk dulu. Ya, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Engkau mempertemukan kami bersama teman-teman sekolah minggu dan juga ibu guru sekolah minggu kami. Kami akan beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu nanti ibu guru akan ceritakan dari yang diambil dari Alkitab. Iya. Kita nyanyi. Firman Tuhan ku dengar. Tahu semuanya? Oke, enggak apa-apa, duduk. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan bersiap-siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk mendengar. Berkati Ibu Guru Valen yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan kami boleh mengerti dan kami boleh memberlakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom anak sekolah minggu. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bergembira bersuka cita karena walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, tetapi
Kita percaya bahwa Allah ada di pihak kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia setia menjaga dan melindungi kita. Nah, anak sekolah minggu, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, pertama-tama kita akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi bahan cerita kita pada pagi hari ini, yaitu dari kitab Daniel. Hari anak sekolah minggu siapkan buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama, yaitu dari Daniel pasalnya yang ke-6. Pada ayatnya kita baca ayat 20 hingga pada ayatnya yang ke-24. Semua membaca ya, pasti semua ada Alkitabnya di rumah kan? Oke, kita mulai 2-3. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua singa itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan pagi ini. Nah, anak sekolah minggu, sebelum ibu mau bercerita, sekarang mari melihat gambar yang ada di tangan ibu. Wow, wih, kasihan sekali. Kenapa ini Bapak ada di dalam sumur, di dalam gua yang di dalamnya ada singa? Wah, kasihannya. Oh, di belakang ini Bapak ada malaikat yang berbaju putih. Ya, ini Bapak sepertinya dia dijaga sama malaikat. Nah, ini Bapak, kalau ibu tidak salah kayaknya Bapak Daniel ya, anak sekolah minggu, Bapak Daniel. Betul tidak? Nah, kenapa Bapak Daniel ada di gua singa? Nah, anak sekolah minggu sudah siapkan? Kita dengar ceritanya ya. Nah, anak sekolah minggu, pada waktu pemerintahan Raja Darius, ya, Raja Darius mengangkat para pegawainya untuk membantu dia dalam kerajaan yang dia pimpin, ya, para pejabat tinggi. Nah, salah satu pejabat tinggi yang diangkat oleh Darius adalah Daniel. Nah, Bapak Daniel ini adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan. Dia rajin berdoa, dia rajin membaca Alkitab, dan setiap dia melakukan segala sesuatu, dia harus dahulukan dengan doa. Dia minta petunjuk dari Tuhan supaya dia dimampukan melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, apa yang dia kerjakan selalu semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu maka Raja Darius dia sangat menyayangi Daniel, dan akhirnya Raja Darius bermaksud supaya dia mengangkat Daniel untuk membawahi semua pejabat-pejabat semua kerajaan yang dia pimpin. Ya, nah pada waktu itu pejabat tinggi yang lain akhirnya jadi sakit hati. Dia bilang, wow, tidak betul ini. Kenapa ini Daniel semua yang jadi kesayangan raja? Kenapa ini semua kalau ada yang diperintahkan raja selalu Daniel? Mereka iri, mereka sakit hati. Oleh karena itu mereka mencari jalan bagaimana supaya Daniel ini bisa dipecat dari pekerjaannya. Nah, tetapi Daniel yakin Tuhan ada di pihak dia. Akhirnya pejabat tinggi menghadap raja. Dia bilang gini, Raja Darius
bisakah begini, kami punya usulan. Kalau bisa Raja Darius keluarkan perintah supaya barang siapa yang berdoa atau menyembah Allah lain dalam jangka waktu 30 hari, maka orang itu akan dilempar masuk ke dalam gua singa. Wow. Akhirnya Raja Darius pikir-pikir, oh iya, oke lah, jadi sudah dimeterai lagi suratnya itu, perintahnya raja supaya semua orang harus taat, tidak boleh tidak. Mengajukan permohonan atau berdoa hanya bisa kepada raja. Tetapi ini Bapak Daniel ini, karena dia orang yang takut kepada Allah, Bapak Daniel tidak melakukan perintah itu. Apa yang dia kerjakan? Dia naik ke rumahnya, kamarnya yang bagian atas, kemudian dia buka jendela yang menghadap ke Yerusalem, dan apa yang dia lakukan? Dia berdoa 3 kali sehari. Dia berdoa, Tuhan tolong saya, apapun niat manusia, saya yakin Tuhan saya lebih kuat. Nah, pada waktu itu ini pejabat tinggi yang lain, mereka kan tahu kalau Daniel orang rajin berdoa. Mereka sengaja pergi di rumah Daniel dan mereka dapat Daniel memang berdoa, ya, berdoa kepada Allah yang dia sembah. Wow, sudah ada alasan mereka menghadap kepada Raja Darius. Raja Darius, bukankah raja sudah keluarkan surat perintah supaya orang yang melanggar perintahmu, yang memohon sesuatu atau berdoa kepada Allah lain akan masuk ke dalam gua singa? Oh iya, betul. Kenapa? Ada salah seorang pejabat tinggi yang melanggar, yaitu Daniel. Wow, mendengar itu Darius sangat sedih. Raja Darius sedih karena apa? Karena dia sayang sama Daniel. Wow, kenapa bisa? Aduh, Daniel mau dikasih masuk di gua singa. Tetapi karena itu sudah perintah dan punya meterai dan harus dilaksanakan, maka diambillah Daniel dan dilemparkan masuk ke dalam gua singa. Wah, Raja Darius sedih. Dia berpuasa, dia tidak makan, dia tidak mau dihibur, ya. Dia cuma berdoa, semoga Allah yang disembah oleh Daniel ini mampu menolong melepaskan Daniel dari singa-singa yang lapar tadi. Nah, semalam-malaman dia tidak bisa tidur, gelisah. Begitu keesokan pagi-pagi bangun Raja Darius. Dia pergi dengan loyo-loyo ke dalam gua singa tadi. Dia bersuara, dia memanggil Daniel dengan suara yang loyo, ya, karena dia takut. Dia bilang, Daniel, Daniel, apakah Allah yang engkau sembah sanggupkah dia melepaskan engkau dari singa-singa yang lapar? Apakah engkau tidak diterkam? Nah, apa jawab Daniel? Daniel menjawab, ya Raja, kekalah hidupmu. Wow, mendengar itu sangat senang hati Raja Darius, senang sekali. Dia langsung memerintahkan orang-orang supaya mengangkat Daniel dari dalam gua singa. Diangkatlah Daniel dari gua singa. Apa yang terjadi? Diperiksa dari atas sampai ke bawah, tidak ada satupun badan Daniel yang digaruk sama singa. Iya kan? Tadi sudah lihat, wih, singa-singanya duduk manis, tidak ada yang sentuh Daniel. Ternyata ada malaikat yang menjaga Daniel. Allah menyuruh malaikat untuk menjaga Daniel, mengatupkan, menutup mulut dari singa-singa tadi, sehingga singa tadi tidak apa-apakan Daniel. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya Raja Darius marah. Wow, kalau begini semua pejabat-pejabat tinggi yang melapor tadi bahwa Daniel bersalah, mereka harus masuk ke dalam gua singa bersama istrinya, anak-anaknya, semua masuk. Dan apa yang terjadi itu harus dilakukan. Dan mereka akhirnya jadi, belum lagi sampai ke bawah, wow, itu singa sudah senang sekali karena sudah lapar, dimakan semua. Anak sekolah minggu, apa yang terjadi? Ketika orang setia, Daniel setia kepada Allah, Allah tidak meninggalkan orang tersebut. Bahkan di tengah-tengah orang yang membenci dia sekalipun, Allah pasti menolong dia. Jangan pernah takut untuk menjadi pengikut Tuhan. Jangan takut berdoa kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Allah ada di pihak kita. Dan jangan takut jika orang iri kepada kita. Apabila kita hidup seturut kehendak Tuhan,
Tuhan pasti menolong kita. Terpuji Tuhan, haleluya. Nah, bahan cerita kita pagi ini terdapat dari Daniel 6 ayat 20 sampai 24. Judulnya adalah Tuhan menyelamatkan Daniel dari singa lapar. Sekali lagi bahannya Daniel 6 ayat 20 sampai 24. Judulnya Tuhan menyelamatkan Daniel dari singa lapar. Amin. Ya anak-anak, bagaimana firman Tuhan yang sudah dengar semuanya? Luar biasa. Daniel itu adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Ya, jadi dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ada lagunya itu. Beranilah seperti Daniel. Ya, nyanyi sama-sama ya. Beranilah seperti Daniel yang percaya kebenaran meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Sekali lagi. Beranilah seperti Daniel yang percaya kebenaran meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Ya, luar biasa lagunya. Meskipun dia di dalam goa, dia percaya bahwa Tuhan akan menjaganya. Anak-anak, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita saat ini ada sehat karena Tuhan Yesus yang menjaga kita, yang memberikan kita kesehatan. Oleh sebab itu, kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Kita memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Iya, baik, persembahannya itu kita masukkan ke dalam amplop. Kemudian nanti diberikan kepada ibu guru untuk digunakan di dalam pelayanan Tuhan. Anak sekolah minggu, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu semua duduk yang tenang, tidak boleh pindah-pindah dari kursinya. Bagaimana sikap berdoa? Anak-anak sekolah minggu semua lipat tangan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga hari ini Tuhan boleh kembali memberikan kami waktu yang indah untuk boleh beribadah. Terima kasih ya Allah, kami sudah memuji-muji Engkau. Biarlah kiranya puji-pujian penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami juga sudah membawa persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, sehingga boleh dipakai dengan baik di tengah-tengah pelayanan, khususnya di sekolah minggu kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang sampai saat ini masih beribadah dari rumah secara live streaming. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan, berkati kiranya kehidupan anak-anak kami.
Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan sakit penyakit. Biarlah kiranya dalam kehidupan mereka selalu ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati ketika mereka belajar dari rumah. Berikan mereka masa depan yang baik ya Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan buat mama dan papa, oma opa yang mendampingi anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Oma opa dalam masa tua mereka, Tuhan juga memberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur karena semakin hari Tuhan boleh memulihkan bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan sekali kelak bangsa ini benar-benar boleh pulih, boleh keluar dari setiap masalah khususnya virus corona. Sehingga Tuhan memungkinkan kami kembali beraktivitas dengan normal. Kami boleh memuliakan Tuhan di rumah-Mu yang kudus, bahkan kami boleh belajar kembali di sekolah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk sekolah minggu kami. Berkati guru-guru kami yang selalu setia untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, melayani anak-anak sekolah minggu walaupun masih secara virtual. Beri selalu sukacita, berkati dalam kehidupan mereka, berkati dalam pekerjaan mereka, sehingga semangat melayani senantiasa terbangun dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, mungkin ada yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan hadir menolong mereka, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, bahkan pendampingan para medis jika masih ada yang dirawat di rumah-rumah sakit, sehingga dalam kasih dan kemurahan Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh sembuh kembali, boleh kembali melakukan tugas tanggung jawab mereka karena kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kehidupan kami anak-anak-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu, dimanapun kami berada, apapun situasi kondisi yang kami hadapi, kami sungguh percaya Tuhan ada, Tuhan hadir menolong kami. Bahkan di tengah-tengah masalah COVID yang dihadapi bangsa kami sungguh percaya kuasa Tuhan ada dan Tuhan mampu memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Ini doa dan syafaat kami. Biarlah kiranya semua jadi seturut kehendak Tuhan. Ampuni kiranya dosa kami. Sambut dan terima permohonan kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik anak-anak sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita akan menyanyi, tapi anak-anak harus berdiri, kita akan bergerak. Jalan serta Yesus. Sama-sama ya, berdiri, bergerak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan berduka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang. Shalom.